Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen Muhammad Syamsul Huda S.Phil M.Hum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Almas Baida dengan NIM 304240114. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Fenomenologi dan Eksistensialisme. Yang pertama yaitu fenomenologi. Pengertian fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, peinin, yang berarti memperlihatkan. Dari kata ini lahir istilah peinemoin, yang berarti sesuatu yang muncul. Secara sederhana, fenomenologi dipandang sebagai kembali kepada hal itu sendiri, back to the themselves. Istilah ini diperkirakan pertama kali dikenalkan oleh seorang filsuf Jerman. Sedangkan menurut pandangan Husserl, fenomenologi merupakan studi tentang struktur kesadaran yang memungkinkan kesadaran tersebut untuk merujuk pada objek-objek di luar dirinya. Penelitian ini memerlukan refleksi mengenai isi pikiran dengan mengabaikan segalanya. Husserl menyebut jenis-jenis refleksi ini sebagai reduksi fenomenologis karena pikiran dapat diarahkan kepada objek-objek yang tidak ada dan yang nyata. Husserl mencatat bahwa refleksi fenomenologis tidak menganggap bahwa sesuatu itu eksis, melainkan lebih tepatnya seperti pengurangan sebuah keberadaan. Sesuatu yaitu mengabaikan pernyataan mengenai keberadaan yang nyata dari objek yang dipikirkan. Husserl mengemukakan beberapa poin penting, namun yang menjadi dasar metodologis yang berharga bagi fenomenologis adalah agama adalah epoche dan eidetic vision. Epoche merujuk pada makna menunda semua penelitian, atau dapat juga diartikan sebagai pengurangan bracketing. Berarti tidak adanya praduga yang akan mempengaruhi pemahaman tentang sesuatu. Dengan kata lain, menghadirkan konsep dan konstruksi pemikiran seseorang ke dalam penyelidikan dianggap sebagai pengaruh yang merusak hasil-hasilnya. Eidetic vision terkait dengan kemampuan untuk melihat apa yang memang ada di sana. Membutuhkan tindakan epoche, memperkenalkan kemampuan untuk memperhatikan esensi sebuah fenomena secara objektif, tetapi juga mempernyatakan isu tentang subjektif, persepsi, dan refleksi. Ia juga menganggap benar kapasitas untuk memperoleh pemahaman intuitif tentang suatu fenomena yang dapat dibuktikan sebagai pengetahuan yang objektif. Lalu ada tokoh-tokoh fenomenologi. Ilmu tentang fenomenologi yang digagas oleh Edmund Husserl memahami konsep ini cukup menantang, terlebih lagi untuk benar-benar menguasainya dalam bentuk penjelasan yang ringkas. Namun, berkat Husserl, istilah itu, fenomenologi menjadi terkenal karena sering dipakai. Tidak hanya terdapat dalam domain filsafat, tetapi juga berbagai disiplin ilmu. Di samping dalam ranah filsafat, fenomenologi juga telah sukses menjelajahi dunia psikologi sebagai cabang ilmu yang mendalam. Sejak pertama kali mempelajari tentang kesadaran, mengapa tidak juga memahami lebih mendalam lagi? Setelah metode fenomenologi berkumpul, eksistensialisme merupakan pandangan filsafat mengenai sifat manusia, sehingga lebih mudah dipahami bagaimana dampak terhadap psikologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang bertujuan untuk memahami perilaku individu. Dari penjelasan di atas, kita bisa memahami konsep fenomenologi. Akhirnya berdiri sebagai metode dan filsafat. Sebagai teknik, fenomenologi menyajikan prosedur-prosedur yang perlu diikuti, didalami hingga mencapai keberadaan keadaan yang murni. Fenomenologi memperlihatkan serta menggambarkan sifat-sifat yang ada secara mendalam. Fenomena seperti itu, semacam fenomena yang ada, mengungkapkan diri kepada kesadaran. Kita perlu memulai perjalanan dari sini. Manusia dan kesadarannya serta usahanya untuk mendalami subjek, kembali kepada kesadaran murni. Husserl menggunakan istilah fenomenologi dalam kajiannya, menyatakan apa yang tampak dalam kesadaran kita, membiarkannya muncul dengan sendirinya tanpa campur tangan.
Kita fokus pada kategori pikiran yang terkait dengannya. Tidak sama seperti Kant, Husserl menyatakan bahwa apa yang disebut fenomena merupakan kenyataan. Itulah yang jelas terlihat setelah kita sepenuhnya menyadari. Cara bertutur yang lebih halus, realitas, tujuan utama dari fenomenologi Husserl adalah untuk mencari esensial dari fenomena. Inti atau bentuk asli dari yang disebut sebagai fenomena dengan memberi kesempatan pada fenomena itu untuk berbicara sendiri tanpa campur tangan ditampingi oleh prasangka. Husserl sebenarnya hanya memfokuskan perhatiannya pada pemahaman dalam bidang filsafat diperlukan untuk dapat berkembang menjadi pengetahuan yang benar-benar suci. Jadi, fenomenologi timbul dari perbedaan tindakan yang dilakukan Immanuel Kant terhadap hal-hal noumenal alam metafisik sesungguhnya. Ada yang dari dunia yang dapat dilihat dan ada juga yang luar biasa. Peningkatan yang dilakukan pada fenomenologi roh karya Hegel Husserl pada praktiknya hanya meninggalkan satu prinsip utama dalam fenomenologi ialah proses pengurangan fenomena dan pembentukan. Fenomenologis merupakan usaha untuk menggeser sudut pandang dari yang tadinya alam yang sedang menuju kepada kesadaran. Secara sederhana, sikap yang alami mengenai fenomena alam tentang menerima apa adanya, maka proses reduksi fenomenologis berarti menunda kepercayaan terhadap yang ada, real world. Namun, sikap itu tidak bermaksud menolak. Realitas memiliki struktur 3 lapis, karena reduksi fenomenologis hanya merupakan upaya semata. Hal ini berkenan dengan segala yang terkait dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Fenomenologi dan ontologi yang membahas makna dari konsep ada dipertanyakan. Peristiwa yang disebut sebagai ada dalam konteks ini, pernyataannya adalah bagaimana sesuatu dapat menjadi dirinya sendiri. Mengapa tidak mengubahnya menjadi tidak ada? Ada satu poin krusial. Cara Hegel berpendapat berbeda dengan Husserl. Hegel hadir mengembangkan gagasan Husserl tentang orientasi kesadaran sebenarnya. Husserl menegaskan bahwa Heidegger bukanlah pewaris sah dari pemikirannya. Kritik berikut yang menarik perhatian datang dari Emmanuel Levinas had a way of thinking that was truly remarkable. Pada tahun 1995 disebutkan bahwa penelitian mengenai konsep fenomenologi Husserl berhenti dengan lebih pelan agar dapat memahami dengan lebih baik susunan realitas yang sebenarnya. Ia malah terperangkap pada kerangka subjek-objek, menggambarkan objek hanya sebagaimana digambarkan oleh subjek. Dalam hal ini, objek tidak dapat terlihat. Kediriannya terjebak dalam kesadaran. Alih-alih mencari penyelesaian, Husserl justru mengulang kekurangan. Filsafat yang berusaha menyatukan keberagaman ke dalamnya satu kesatuan. Pihak yang diutamakan oleh Levinas adalah data, aspek paling mendasar dari kesadaran kami, seolah-olah merupakan subobjek dalam kesendirian yang seolah-olah ingin menembus masuk ke dunia adalah subjek yang begitu misterius. Dari pemikiran kritis terhadap Husserl, sebenarnya Levinas berniat untuk memperluas kajian fenomenologi. Husserl menggunakan fondasi yang serupa. Fenomenologi ini manggi. Levinas telah berubah menjadi bentuk seni yang melibatkan pengamatan terhadap fenomena yang sebenarnya ada, meskipun seringkali terabaikan atau bahkan diabaikan. Menarik perhatian manusia. Lalu yang selanjutnya ada eksistensialisme. Pengertian eksistensialisme berasal dari kata eksistensi yang diambil dari kata dasar eksis. Kata eksis sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti eksi dan sistare, berdiri. Jadi, eksistensi berarti berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Ketika mendefinisikan eksistensialisme,
Para eksistensialis memiliki pandangan yang berbeda tentang makna sesungguhnya dari eksistensialisme. Meski demikian, mereka sepakat dalam satu hal, yaitu menempatkan cara hidup manusia sebagai fokus utama. Filsafat eksistensi tidak selalu identik dengan filsafat eksistensialisme. Filsafat eksistensi berarti tepat seperti arti katanya, yaitu filosofi yang menjadikan cara hidup manusia sebagai tema utama. Merupakan salah satu jenis filsafat. Banyak tokoh yang dapat termasuk dalam filosofi eksistensi. Bahkan, sebelum eksistensialisme muncul, di sisi lain, filosofi eksistensialisme memiliki rumusan yang lebih kompleks dibandingkan dengan eksistensi. Sejak filosofi eksistensi dikenal, cara hidup manusia menjadi pembahasan utama dalam filsafat. Tetapi belum pernah ada pendekatan yang secara radikal memaksa manusia menghadapi dirinya sendiri seperti dalam eksistensialisme. Di dalam pandangan materialisme, baik yang tradisional maupun modern, manusia pada akhirnya dianggap sebagai materi, seperti kayu atau batu. Walaupun para materialis tidak menyatakan bahwa manusia sama dengan benda seperti kayu dan batu, mereka berpendapat bahwa pada akhirnya, yakni pada prinsipnya, pada dasarnya manusia hanyalah sesuatu yang bersifat material. Dengan kata lain, betul-betul materi. Meskipun secara bentuk, manusia lebih maju dibandingkan sapi, batu, atau pohon. Dalam hal eksistensinya, manusia secara setara dengan sapi, pohon, atau batu. Dari sudut pandang keberadaan, juga tidak ada perbedaan. Di sinilah ajaran materialisme dikritik oleh eksistensialisme. Eksistensialisme berargumen bahwa cara eksistensi manusia berbeda dengan benda lainnya. Manusia ada di dunia, demikian juga sapi dan pohon. Namun, cara keberadaannya tidak sama. Manusia ada di dunia, ia merasakan kehadirannya di dunia itu, ia menyadari keberadaannya di dunia. Manusia berhadapan dengan dunia dengan pemahaman yang mendalam tentang apa yang ada di sekelilingnya. Manusia memahami fungsi pohon, batu, dan lainnya, termasuk pemahaman bahwa hidupnya memiliki makna. Apa arti semua ini? Artinya adalah bahwa manusia merupakan subjek. Subjek berarti yang menyadari, yang memiliki kesadaran. Segala sesuatu yang disadarinya disebut objek. Kemudian di mana letak kesalahan materialisme? Renly Sanders, seorang eksistensialis, merangkum kesalahan materialisme dalam satu kalimat. Kesalahan tersebut adalah detotalisasi. D berarti menyangkal, total berarti keseluruhan, artinya menyangkal manusia sebagai suatu kesatuan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama yaitu Martin Heidegger. Menurut Martin Heidegger, pernyataan mengenai keberadaan hanya bisa dijawab melalui pendekatan ontologi, yang berarti jika persoalan ini dikaitkan dengan manusia dan dicari maknanya dalam konteks itu, metode ini adalah metode fenomenologis. Jadi, yang terpenting adalah menemukan arti dari keberadaan. Satu-satunya yang benar-benar ada dalam pengertian sesungguhnya adalah kehadiran manusia. Keberadaan benda-benda lain berbeda, sementara kehadiran manusia berada tepat di tengah dunia sekitarnya. Keberadaan ada di dalam tempat, berada berarti menempati atau mengambil posisi. Untuk itu, manusia perlu keluar dari dirinya dan berada di tengah-tengah semua yang ada. Pohon ada di dalam dunia, sehingga ia dapat memberi tempat bagi benda-benda di sekitarnya. Ia berinteraksi dengan benda-benda itu, dan dengan manusia lain. Ia dapat bergaul dan berkomunikasi dengan semuanya. Sebenarnya, benda-benda itu sendiri tidak menciptakan dunia. Hal ini karena benda-benda tidak bisa saling berhubungan. Ketika manusia berada dalam dunia, maka ia disatu dengan dunia, mengerjakan atau mengelola dunia dan sejenisnya. Keberadaan manusia desain juga mencangkup mitsein atau berada bersama. Oleh karena itu, manusia terbuka untuk dunianya dan untuk sesamanya. Keterbukaan ini bergantung pada 4 hal dasar, yaitu Befindlichkeit atau keberadaan, yang kedua yaitu spekaan atau sensitivitas, yang ketiga yaitu Verstehen atau pemahaman, dan yang keempat yaitu Rede, bahasa atau berbicara. Sensitivitas diwujudkan dalam bentuk perasaan senang, kecewa, sedih, atau takut. Perasaan tersebut muncul karena keterhubungannya dengan yang lain. Ia dihadapkan pada dunia yang senasib, di mana sekaligus mengalami kenyataan eksistensi. Kita yang serba terbatas, yang dimaksud dengan mengerti atau memahami adalah
bahwa manusia dengan kesadaran akan posisinya di antara keberadaan lain perlu bertindak untuk memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam dirinya dan memberikan rasa manfaat pada dunia dalam kemungkinan-kemungkinannya. Lalu yang kedua ada J.P. Sartre, atau nama lainnya yaitu Jean-Paul Sartre, lahir di Paris pada tahun 1905, wafat pada tahun 1980. Ia menempuh pendidikan di École Normale Supérieure antara tahun 1924 hingga 1928. Ia menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1929. Ia mulai mengajarkan filsafat di berbagai lycées, baik di Paris maupun di lokasi lain. Dari tahun 1933 hingga 1935, ia juga menjadi peneliti di Institut Perancis di Berlin dan di Universitas Freiburg. Karyanya yang berjudul La Nous diterbitkan pada tahun 1938, sedangkan Le Mur terbit pada tahun 1939. Saat itu, berbagai karya lainnya dalam bidang filsafat pun muncul. Menurut Sartre, keberadaan manusia mendahului esensinya. Pandangan ini sangat unik karena biasanya esensi harus ada lebih dulu sebelum keberadaan. Apa yang sebenarnya dimaksud oleh Sartre? Filsafat eksistensialisme membahas cara manusia berada di dunia ini, terutama dalam konteks eksistensi. Dengan kata lain, filsafat ini menjadikan cara keberadaan manusia sebagai fokus utama diskusinya. Cara ini khusus untuk manusia karena hanya manusia yang memiliki eksistensi. Hewan, tumbuhan, dan benda mati memang ada, tetapi mereka tidak bisa disebut bereksistensi. Filsafat eksistensialisme membawa manusia ke dunia di mana mereka dihadapkan pada diri sendiri. Yang ketiga yaitu Gabriel Markel. Dalam pandangannya, ia menegaskan bahwa manusia tidak hidup dalam kesendiriannya, melainkan bersama individu lain. Namun manusia memiliki kebebasan yang bersifat mandiri. Meskipun ia berfungsi dalam konteks fisiknya, ia selalu terikat oleh kondisi tubuhnya. Dari perspektif luar, ia dapat mengendalikan fisiknya, tetapi dari dalam, ia dipengaruhi oleh tubuhnya. Ketika berinteraksi dengan orang lain, seseorang bisa bersikap dalam dua cara. Individu lain bisa menjadi objek baginya, sedangkan keberadaan mereka juga bisa diartikan sebagai bagian dari dirinya. Aku ini terbentuk, terutama melalui hubungan aku-engkau. Dalam hubungan ini, kesetiaan menjadi faktor penentu yang utama. Jika aku mempercayai orang lain, maka aku setia padanya. Dan keyakinan ini membentuk identitasku. Kesetiaan ini mungkin terjadi karena orang lain adalah bagian dari Tuhan yang mutlak. Kesetiaan yang membentuk diriku pada akhirnya berdasarkan pada partisipasi manusia kepada Tuhan. Manusia bukanlah entitas yang tetap, sebab dirinya selalu dalam proses menjadi. Ia terus-menerus berhadapan dengan objek yang perlu diraih, sebagaimana yang terlihat dalam hubungan sosialnya dengan orang lain. Perjalanan manusia akan diakhiri dengan kematian, yang berarti ketiadaan. Pertarungan manusia sebenarnya berlangsung di batas antara ada dan tidak ada. Karena itu, manusia seringkali merasa cemas, putus asa, dan takut akan kematian. Namun sesungguhnya, kemenangan maut itu hanyalah ilusi, karena hanya cinta dan kesetiaan yang dapat memberikan harapan untuk menghadapi kematian. Di dalam cinta dan kesetiaan, terdapat kepastian bahwa ada kekuatan yang abadi. Harapan itulah yang mengatasi kematian. Keberadaan harapan menunjukkan bahwa kemenangan atas kematian hanyalah ilusi. Ajaran tentang harapan ini merupakan bagian penting dari ajaran Markel. Harapan ini merujuk kepada yang tertinggi, yang tidak dapat dijadikan objek bagi manusia. Yang tertinggi inilah yaitu Tuhan, yang hanya bisa ditemukan melalui penyerahan. Sama halnya kita menemukan Tuhan atau sesama kita dalam sikap terbuka dan partisipasi dalam eksistensi yang sejati. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.